Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Agustin dengan NIM 858963691. Saya dari Universitas Terbuka Jember, Salut Banyuwangi Kota dengan prodi PGSD. Di video kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA di SD Modul 1, Ciri-ciri Makhluk Hidup. Baik, alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum ini adalah pensil dan buku untuk mencatat hasil penelitian saya dan juga alam sekitar. Mengenal ciri-ciri makhluk hidup, mari kita belajar untuk mengenali apa saja yang membuat sesuatu bisa disebut sebagai makhluk hidup. Semua makhluk hidup itu bernafas. Bernafas adalah proses menghirup oksigen O2 dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 dari tubuh. Manusia bernapas menggunakan paru-paru, tumbuhan menggunakan stomata, dan ikan menggunakan ingsan. Nah, contohnya adalah ikan. Ikan ini bernafas menggunakan ingsan. Dan ini adalah pohon cabai. Dia bernafas menggunakan stomata yang ada di daunnya. Ciri-ciri yang kedua, makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan yang mengandung sebuah nutrisi akan dapat memberikan tenaga atau energi bagi tubuh. Makanan mengandung zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tubuh kita. Makanan juga membantu dalam proses perbaikan dan mengganti sel yang rusak serta menjaga kesehatan. Contohnya adalah ayam ini. Ayam ini sedang mencari makan agar dia tetap bisa bertahan hidup. Adapun ciri-ciri sederhana ketiga, tumbuh dan berkembang. Perkembangan manusia yang dimulai dari bayi tumbuh menjadi anak-anak, lalu menjadi dewasa. Dan tumbuhan yang awalnya jadi akar bertambah tinggi serta kemudian menghasilkan sebuah buah dan bunga. Contohnya adalah pohon kopi ini. Dia sudah bertumbuh besar, memiliki buah. Dan pohon pepaya ini, dia pun sudah tinggi dan memiliki buah. Ciri-ciri sederhana keempat, semua makhluk hidup itu dapat bergerak. Manusia misalnya, kita bisa berjalan, berlari, dan menari untuk berpindah tempat atau mengekspresikan diri. Hewan seperti kucing yang melompat, ikan yang berenang, dan burung yang terbang untuk makan. Tumbuhan pun bergerak, misalnya tanaman putri malu, daunnya akan menutup saat kita sentuh. Ciri-ciri sederhana selanjutnya adalah makhluk hidup yang berkembang biak. Kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan ataupun memperbanyak jumlahnya. Contohnya adalah hewan yang melahirkan atau bertelur. Dan tumbuhan bisa tumbuh dari biji, tunas, ataupun stek. Nah, contohnya adalah anggrek ini. Anggrek ini berkembang biak dengan menggunakan cara stek batang. Ciri-ciri selanjutnya adalah peka terhadap rangsang. Makhluk hidup peka terhadap rangsang yang artinya ia akan mampu merespon lingkungan yang ada di sekitarnya. Misalnya manusia yang merasa panas ataupun dingin, hewan yang lari saat dikejutkan, dan bunga mekar ketika terkena sinar matahari. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang geotropisme positif dan geotropisme negatif. Nah, contohnya adalah tanaman hias ini. Akar selalu tumbuh ke bawah mengikuti gaya gravitasi yang disebut geotropisme positif. Nah, sedangkan pohon ini, batang tumbuh ke atas melawan gravitasi yang disebut geotropisme negatif. Ini terjadi karena adanya perbedaan respon hormon pada akar dan batang. Contoh selanjutnya adalah fototropisme, gerak karena cahaya. Tumbuhan condong ke arah datangnya matahari karena tumbuhan membutuhkan cahaya untuk fotosintesis. Selanjutnya kita akan belajar tentang gerak seismonasti, yaitu menggunakan sentuhan halus, sedang, dan kasar. Yang pertama, saya menggunakan sentuhan halus kepada putri malu. Nah, daun menutup dengan lambat. Selanjutnya saya menggunakan sentuhan sedang. Daun menutup sedikit lebih cepat. Selanjutnya saya akan menggunakan gerakan sentuhan kasar. Daun menutup lebih cepat. Selanjutnya adalah gerak niktinasi. Kita bagi dua putri malu, kita kasih tanda A dan B.
Yang B, kita tutupi kardus dan kita tunggu 5 menit karena untuk memberikan rangsangan gelap. Sedangkan yang A, kita biarkan terkena sinar matahari. Selanjutnya kita buka, ternyata yang B daunnya menutup, sedangkan A, daun putri malu tetap terbuka. Nah, gerakan ini adalah gerakan niktinasi. Dia bergerak dengan adanya cahaya.